Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke, di video kali ini video ya sebagai permulaan lah. Kita pendahuluan dulu, kita belajar mengenai rem sebelum nanti kita melakukan percobaan tentang sebuah rem. Dan ini juga berkaitan sama kejadian yang kemarin sempat terjadi di tempat wisata Guci itu. Nah, netizen ini di sosial media manapun yang banyak tersebar berita tentang kejadian kemarin, tragedi kemarin itu, mereka ini salah menganggap bahwa cara kerja rem pada bis itu mereka samakan dengan cara kerja rem yang ada di motor ataupun mobil, terutama rem tangan. Nah, di video ini kita pengen bahas rem, lagi-lagi rem nih. Kita sebenarnya udah pernah ngebongkar gimana cara kerjanya rem AK, kita pernah lihat, terus yang full air itu juga kita pernah bongkar, dan di sini kita pengen jelasin lagi gimana sih cara kerjanya rem bis, apa bedanya rem bis dengan kendaraan kecil. Yang pertama pengen kita jelasin dulu bahwa rem itu, sistem rem itu ada 3 yang sering dipakai ya, ada 3. Yang pertama hidrolis. Hidrolik ini dia ada di motor. Kalau teman-teman punya motor itu ada rem depan. Rem depan motor yang sudah pakai cakram itu hidrolis teman-teman. Dia sistemnya saat menekan tuas remnya, itu di dalam tuas ada piston kecil. Piston kecil itu mendorong minyak turun ke bawah lewat selang, dan di kaliper itu ada piston besarnya. Saat tuasnya dipencet, minyaknya turun ke bawah kedorong, minyak itu bakalan dorong piston besar yang ada di kaliper. Nah, sehingga piston besar ini kedorong, dia dorong kampas rem sehingga terjadi gesekan dengan cakram dan terjadi pengereman. Lalu bagaimana dengan rem belakangnya? Rem belakang motor itu sudah ada sekarang yang pakai cakram, tapi ada juga yang masih menggunakan tromol untuk urusan rem belakang. Nah, cara kerja tromol gimana? Kalau di motor itu pakai sling, kabel sling. Saat teman-teman menekan tuas remnya yang rem belakang, itu kabel slingnya ketarik. Kabel slingnya itu di belakang nyambung sama ada kayak lengan. Kabel slingnya itu narik lengan, di dalam lengan itu ada pin. Itu menggerakkan pin sehingga membuka sepatu kampas di rem tromol itu ngebuka gini. Itu mendorong kampasnya sehingga yang tadinya mingkup itu kebuka, bergesekan dengan tromolnya dan terjadi pengereman. Nah, kita lanjut ke mobil. Gimana pengereman di mobil? Pengereman di mobil itu sama, dia hidrolik. Rem depannya hampir sama dengan motor, sistemnya hampir sama dengan motor. Saat pedal diinjak itu dorong minyak disalurkan ke masing-masing rem yang ada di masing-masing roda, terus mendorong piston yang ada di kaliper dan mendorong kampas rem sehingga bergesekan dengan cakram dan terjadi pengereman. Namun cakram yang ada di mobil sama yang ada di sepeda motor itu berbeda. Kalau di sepeda motor itu cuma kayak satu lempeng plat aja gitu, satu lempengan tok. Tapi kalau yang di mobil enggak, dia ada satu di luar yang bolong-bolong pinggirnya itu. Kalau teman-teman sering lihat remnya, coba dicek yo. Piringan remnya coba dicek. Nah, yang dalamnya ada lagi. Jadi kayak dua gini, kayak lapis gitu loh. Kayak kue lapis, kayak roti lapis. Kalau dibongkar, yang sini cuma kayak lempengan biasa. Nah, yang dalamnya ini, itu di dalamnya itu ada kipas-kipas. Fungsinya apa buat kipas-kipas itu fungsinya apa kalau di rem mobil? Fungsinya kipas itu untuk mengeluarkan angin. Angin yang ada di cakram saat proses pengereman terjadi. Loh, kenapa harus dikasih kipas? Gini, di motor itu kan pemposisian cakram itu dia ada di sebelah pelek dan itu di sana terbuka, teman-teman. Sehingga sirkulasi udara yang ada di sana itu lebih banyak. Jadi waktu teman-teman ngerem kalau di motor, ke proses pengereman itu kan tercipta dari sebuah gesekan antara dua komponen. Gesekan antara dua komponen dan itu menimbulkan panas. Nah, kalau di motor panasnya itu hilang karena memang posisi rem yang ada di motor itu cakram maupun kaliper kampasnya itu di tempat yang terbuka, yang ada sirkulasi udaranya bebas. Jadi lebih nggak perlu kipas, nggak perlu cakram yang modelan kayak mobil terus dalamnya ada kipasnya untuk sirkulasi udara. Karena
saat pengereman terjadi di motor, itu sudah otomatis didinginkan oleh sirkulasi udara yang ada di sekitar piringan rem. Nah, kalau yang di mobil ini perlu kipas untuk apa? Karena posisi rem yang ada di mobil itu ada di dalam. Jadi peleknya aja itu kadang kan, kalau teman-teman pernah tahu pelek kaleng itu kan cuma bolong. Nah, di dalamnya itu baru itu piringannya di sana, disc brake-nya itu di sana. Jadi ketutup, sirkulasi udaranya kurang. Jadi butuh kipas itu buat sirkulasi udara, supaya waktu mobil ngerem itu kan terjadi gesekan dan ada muncul panas di sana, hawa panas. Nah, kalau panas ini tidak diberi sirkulasi udara yang baik, itu alhasil nanti remnya blong. Itu rem yang terlalu panas nanti nggak bisa mencengkram piringan cakram dengan baik dan terjadi blong. Oke, lanjut. Di rem mobil juga, rem belakangnya itu ada beberapa yang masih kebanyakan itu pakai rem tromol. Rem tromol itu cara kerjanya sama. Saat pedal diinjak, ngirim minyak ke rem belakang, terus di sana itu tapi pinnya beda teman-teman. Itu selang minyaknya itu nggak nyambung ke lengan, tapi dia ada kayak, maaf pulpen, jadi dia ada kayak satu komponen modelnya gini. Teman-teman tahu nggak pulpen yang diceklek? Nah, itu ada satu komponen seperti itu, selangnya masuk ke tengah ini, ke tengah-tengah alat itu. Di sana minyak kedorong, ada tekanan, set ngeluarin yang ceklek-cekleknya ini, yang bisa keluar masuknya itu. Nah, itu buat ngedorong sepatu kampas remnya. Kalau di motor kan itu pakainya lengan, kalau di mobil enggak, itu pakai satu alat itu kayak pin panjang, dan itu supaya bisa keluar pinnya ngedorong sepatu kampas itu didorong pakai minyak rem. Itu seperti itu. Nah, kita lanjut. Tadi kan kita udah bahas hidrolik. Hidrolik ini yang umum digunakan di kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia, terutama kendaraan kecil. Lalu gimana hidrolik yang di bis? Ada. Hidrolik yang di bis itu ada, tapi bukan cuma hidrolik aja. Ditambah sama angin, jadinya over air hidrolik. Campuran antara angin sama hidrolik, minyak. Nah, cara pengeremannya gimana? Pada konsepnya sama. Cuma yang terjadi saat teman-teman nginjak pedal rem yang ada di bis, itu yang kedorong pertama itu angin. Angin kedorong, dari tangki angin kedorong, set, nyampe ke chamber rem. Di chamber rem itu baru ada minyaknya di sana. Nah, minyaknya itu sama mekanismenya tadi, sama kayak yang di motor, mobil. Itu dia ngedorong ke pinnya itu, pinnya keluar sehingga mendorong kampas rem dari yang tadinya mingkup jadi buka dan terjadi pengereman. Nah, kalau teman-teman tanya, kenapa kok bis masih pakai rem tromol, kenapa nggak cakram? Ini teman-teman, ahli-ahli itu, dari yang saya pernah lihat ya, ahli-ahli luar negeri itu menjelaskan bahwa rem tromol ini lebih bisa untuk menahan kendaraan dengan beban berat, lebih efisien, baik itu saat pengoperasiannya maupun hitungan bisnisnya, itu lebih efisien. Lalu bagaimana dengan pengereman yang sudah full angin atau full air brake pakai tekanan angin? Nah, ini kebetulan saya sudah ada di atas bis Hino RK8. Ini RK8 tipe yang sama dengan bis yang kemarin mengalami tragedi, tapi memang beda kondisi, kayaknya sih beda tahun ya, beda tahun juga. Nah, gimana sistematika pengereman yang ada di bis yang sudah full air brake? Jadi kalau full air brake itu mulai dari pedal diinjak, tangki ngirim tekanan angin ke chamber, di chamber itu sudah tidak ada minyak. Itu di sana yang dorong pinnya itu langsung angin, tekanan angin, sehingga lebih kuat, dikatakan lebih kuat. Dan keempat rodanya itu pakai rem tromol kalau di bis. Nah, kita mau jelasin lebih lanjut soal yang full air brake ini. Full air brake ini kan semua sudah pakai angin. Itu sudah jelas ada 4 tangki angin untuk 4 roda yang berbeda.
4 rem yang berbeda. Rem depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Dari mana anginnya? Dari kompresor yang ada di belakang nyambung sama mesin, digerakkan lewat mesin kompresornya itu. Nah, kemarin itu ada isu yang beredar bahwa ada yang dengar, penumpang dengar suara ledakan dari bagian belakang. Itu kalau misal, ya ini cuma menduga-duga sebenarnya. Ada yang bilang itu suara dari rem angin yang ngebuang. Loh, rem angin ngebuang maksudnya gimana? Gini tak jelasin. Rem angin ngebuang itu gini. Kompresor itu mengisi setiap tangki angin. Setiap tangki angin, tangki penyimpanan air diisi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi benar-benar tekanannya dipertahankan terus. Kompresor ini dibantu sama governor. Ada satu part namanya governor. Ini dia mengatur ngebuka atau menutup. Jadi waktu tangkinya tekanan anginnya kurang, dia ngebuka, kompresor ngisi. Kalau cukup, governor nutup. Jadi tidak ada tekanan angin yang masuk dari kompresor ke tangki angin, tangki penyimpanan angin. Lalu bagaimana jika governor ini rusak atau tidak bekerja secara maksimal? Tenang, di setiap tangki penyimpanannya itu ada satu mekanisme, ada satu bagian di tangki penyimpanan angin itu yang berfungsi untuk membuang kelebihan tekanan angin. Jadi waktu tangki dimasukin angin, kok governornya tidak bekerja secara maksimal? Angin kan, tekanan angin terus masuk ke tiap-tiap tangki, terus ditambah. Nah itu bahaya, kalau misal tidak ada satu komponen ini, tangki bisa meledak karena tekanan angin yang terlalu kuat. Jadi ada satu valve itu berfungsi untuk membuang kelebihan dari tekanan angin yang ada di tangki. Jadi kalau teman-teman naik bis ini sering dengar suara cas. Nah itu valve-nya lagi ngebuang tekanan angin yang berlebih, supaya yang ada di tangki itu pas dengan ukurannya, dengan kapasitasnya. Nah, angin yang ada di tangki ini, setiap tangki ini kalau full itu dia bisa untuk melakukan pengereman secara penuh itu 10-12 kali pengereman. Dan itu tekanan anginnya kuat teman-teman. Sehingga walaupun masih tromol, tetap pengeremannya kuat. Nah, kenapa kok tromol juga dipakai? Ini coba kalian lihat lagi ke rem yang ada di kendaraan kalian, motor nih, terutama yang paling kelihatan. Kampas rem di motor itu paling cuma ini, ruas-ruas jari saya ini, segede ruas ini, 4 jari saya digabung gini, paling segini kan. Kalau tromol itu enggak, dia sepanjang. Coba diukur aja diameternya tromol roda belakang motor kalian, dicari kelilingnya. Nah itu dibagi 2, paling nanti ada gapnya sedikit. Itu di situ dia sepanjang itu. Permukaan yang lebih lebar juga jadi alasan kenapa kok kendaraan-kendaraan besar lebih pakai rem tromol. Dengan permukaan yang lebih lebar, jadi berarti ada gesekan yang lebih besar juga di sana. Gesekan lebih besar berarti pengereman lebih bagus. Seperti itu. Nah, kita ngomongin sekarang ke yang tragedi kemarin itu. Ada banyak banget isu yang beredar. Mulai yang pertama, rem tangan tidak berfungsi atau tidak dikunci oleh pengemudi. Tapi itu berhasil dipatahkan oleh kemarin Pak Wildan dari KNKT sama timnya Hino kesana langsung, mengecek langsung, dan terbukti bahwa rem tangan bekerja dengan baik dan dalam posisi aktif. Jadi isu itu hilang, patah isu itu, tidak valid, tidak benar. Yang benar itu rem tangan aktif dan bekerja dengan baik. Isu yang kedua, ada seseorang yang bermain di kabin pengemudi, di ruang pengemudi, ada yang bermain di sini. Tapi itu juga dipatahkan oleh kesaksian dari penumpang yang juga satu bis, yang di bis itu, bahwa tidak ada satupun orang yang berada di kabin pengemudi, di ruang pengemudi. Nah, terus itu kan terjadi perdebatan hebat itu di sosial media. Gimana bisa anak kecil, kan yang diduga anak kecil nih, gimana bisa anak kecil menurunkan rem tangan bis? Ada yang membalas, loh rem tangan bis itu semudah ini loh. Sampai akhirnya datang tim Hino
menjelaskan bahwa untuk melepas dan mengaktifkan rem tangan bis itu perlu keahlian dan keterampilan tertentu khusus. Jadi perlu pelatihan. Nah, buat teman-teman yang mungkin bilang, mudah kok, iya, mudah karena kita sudah punya dasarnya, kita sudah punya ilmunya, kita tahu caranya, jadi mudah. Buat orang yang belum tahu caranya, rem tangan bis ini berbeda sama rem tangan mobil. Kalau rem tangan mobil kan diangkat, krek, krek gitu. Nah, di bis sebenarnya juga ada rem tangan yang kayak mobil, itu di bis AK kita pernah bahas itu sama kayak rem tangan kijang kotak, kijang lawas, kijang tua itu, ditarik, krek. Dan itu kalau di mobil itu nguncinya ngunci ke roda belakang, tapi kalau di bis AK itu dia nguncinya ngunci di kopel, bukan di roda belakang. Nah, buat yang sekarang ini yang sudah full air brake ini, dia beda rem tangannya, dia ngunci roda belakang lewat tekanan angin tadi itu, dan saat nanti tekanan anginnya habis atau kurang, itu roda otomatis ngunci, chambernya otomatis mendorong angin buat ngunci remnya itu, jadi ngunci walaupun anginnya kosong, itu bakalan ngunci dan nggak akan gerak mobil itu. Di bis itu safety-nya. Nah, ngomongin soal bagaimana pengoperasian rem tangan, sini ini rem tangan bis, ini modelnya kayak gini. Ini tuh buat yang sudah tahu, yang sudah punya ilmunya, iya, ini mudah. Cukup ditarik ke atas ini, terus ini kunciannya. Kalau di Hino ada kuncian seperti ini, teman-teman. Hino itu ada kuncian seperti ini. Ini tinggal ditarik, terus kunciannya ditarik ke atas, lepas. Masangnya gimana? Cukup tarik. Pakai satu jari pun kuat. Itu orang yang sudah punya keterampilannya, sudah punya ilmunya, sudah tahu dasarnya. Buat yang nggak tahu, dia pasti bakalan bingung gimana ngelepasnya, karena dia nggak tahu. Ya walaupun ternyata secara tidak sengaja dia menarik kunciannya ini, yaitu sudah di luar dari apa yang kita tahu, karena memang belum ada bukti konkret bahwa ada seseorang yang melepas rem tangan ini. Itu teman-teman. Nah, di sini juga kita nggak mau menyalahkan pihak manapun, karena kita melihat ini juga secara objektif. Kita ngikutin juga perkembangan investigasi dari baik maupun pihak kepolisian maupun pihak dari tim Hino atau dari KNKT. Saya terus memantau lah gimana jalannya investigasi ini, apa aja perkembangannya. Mengutip dari Pak Wildan KNKT, beliau mengatakan bahwa terjadi energi potensial saat penumpang naik, 35 orang penumpang naik ke dalam bis, itu ada energi potensial yang cukup untuk membuat bis bergoyang, bergerak, sehingga dapat meluncur ke bawah. Yang ini yang pengen kita lakukan percobaan ini. Nah, coba kita hitung. Misalkan beratnya bis itu 100 ton. 100 ton kalau orang itu kita ambil rata-rata 80 kg lah ya. 80 kg kali 30 orang. Kita ambil aja 30 orang. 80 kali 30 itu udah 2400 kg atau 2,4 ton. Jadi dari 100 ketambahan 102,4 ton. 2,4 ton ini cukup untuk membuat bis bergoyang. 30 orang ini tenaganya cukup buat bis bergoyang, sehingga entah gripnya di tanah itu melemah atau gimana, jadi bis bisa meluncur. Nah, kalau kita telaah lagi, kita sambung lagi, oh ini ada energi potensial, tapi kan rem ngunci, rem tangan ngunci, bis juga diganjel. Kok bisa? Kok masih bisa meluncur? Jawabannya cuma satu, kita harus ngelihat ke medannya. Apakah tanah di sana, medan di sana itu permukaannya itu tanah biasa dan itu posisi basah? Kalau iya posisi basah, itu jelas mempermudah ban untuk meluncur, kendaraan untuk meluncur ke bawah. Karena apa? Karena licin. Saat permukaan ini yang diinjak oleh ban ini licin, maka ban kehilangan gripnya. Ban nggak bisa nge-grip ke permukaan ini dengan baik, kehilangan gripnya sehingga mudah untuk meluncur. Atau yang sering kita temukan di jalan ini saat ada tumpahan minyak. Atau kalau nggak tumpahan minyak ya waktu hujan deras. Waktu hujan deras ada genangan air, water planning gitu. Saat permukaan yang diinjak ban itu basah ataupun terkena minyak, baik minyak maupun air saat hujan, genangan air, itu ban kehilangan grip, sehingga sering kalau di jalan ini terjadi slip. Nah, itu kemungkinannya kenapa kok posisi bis sudah di rem tangan aktif dan kuat berfungsi dengan baik tapi masih bisa meluncur. Dan seperti yang sudah dikatakan Pak Tony kemarin, ini kejadian ini tuh pure accident, tidak ada yang bisa memprediksi itu teman-teman. Nah, oke, sebelum ke penutup saya pengen
ngajak lagi buat teman-teman yang mungkin punya lokasi atau tempat yang dengan elevasi atau kemiringan yang cukup di atas 10 derajat ya, kalau nggak salah kemarin mintanya di atas 10 derajat dan aman untuk dilakukan percobaan di sana. Coba deh komen di bawah, nanti coba kita hubungi, kita ketemuan, pas nggak, cocok nggak, aman nggak, terus kita lakukan percobaannya demi teman-teman semua ini, buat para YouTuber semua. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat.